Padang bulan padange kaya rina rembulan sing awe 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 padang bulan padange kaya rina rembulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut kajian kita tentang puasa. Rukun puasa itu ada dua, tak sebanyak rukun sholat. Rukun puasa yang pertama adalah an-niyah, yang disebut dengan niat. Yang kedua adalah al-imsak, menahan diri. Khusus untuk niat, niat ini dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i mustahab, sangat dianjurkan dan disunnahkan untuk dilafazkan. Apa lafaznya? Macam-macam. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Minang, ataupun bahasa apapun itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maka tetapi ini lafaz. Lalu di mana letak niat? Letak niat itu di dalam hati. Maka di dalam niat itu ada tiga perkara yang harus dilintaskan. Puasa ada tiga. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah muqayyad, yang ketiga puasa sunnah mutlak. Untuk puasa wajib, puasa wajib di dalam niat dia wajib menghadirkan tiga macam di dalam niatnya. Dia wajib melintaskan tiga perkara di dalam niatnya, di dalam hati. Pertama, sebutkan apa yang dia kerjakan, jenis pekerjaan, dan dia wajib menyebutkan kefarduan pekerjaannya. Saya niat puasa Ramadan wajib. Itu saja yang wajib dilintaskan di dalam hati. Saya niat puasa Ramadan wajib, atau saya niat puasa fardu Ramadan. Selesai. Itu saja yang wajib dilintaskan di dalam hati. Bagaimana kalau dia ingin melintaskan semuanya? Nawaitu, mulutnya berucap, hatinya melintaskan, fakana afdal, dan itu jauh lebih baik. Dan untuk masalah niat, khusus niat puasa wajib, beda puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh memasang niat setelah terbit fajar. Sholat subuh sudah selesai, kemudian dengan syarat dia belum makan, mulai sejak terbit fajar sampai jam 10 dia belum memakan apapun. Tak ada masuk dalam perut. Tidak ada perkara yang membatalkan puasa yang dia lakukan. Dia boleh pasang niat jam 10, boleh pasang niat jam 12, boleh pasang niat jam 1. Dengan syarat dia belum memakan apapun setelah terbit fajar. Walaupun di dalam kitab yang lain, seperti di dalam kitab Takrirat mengatakan, dia boleh, seandainya seseorang belum memakan sesuatu, mulai daripada terbit fajar sampai waktu zawal. Zawal itu masuk waktu zuhur. Belum makan sesuatu dia, dan belum melafazkan niat, belum pasang niat, belum melintaskan niat, mereka boleh untuk berpuasa dan pasang niatnya di waktu-waktu itu. Jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Khusus untuk puasa sunnah. Bapak belum makan, balik ke rumah, bini tak masak, buka tudung saji kosong, rice cooker mati. Kenapa tak masak, dek?
Beras habis bang. Oh iyalah, beli nasi bungkus saja lah kita. Duit tak ada. Kalau gitu puasa lah kita dek. Niat puasa lah mumpung dari pagi tadi kita belum ada makan apa-apa dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan. Niat puasa sah. Jam 10, jam 11. Kalau dalam kitab yang lain membatasi sampai zawal, sampai waktu zuhur. Tapi dalam kitab yang lain tidak dibatasi. Itu puasa sunnah. Untuk puasa wajib, wajib tabiitun niyah. Khusus puasa wajib. Puasa wajib kemarin ada 3. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kifarah. Untuk puasa dan tambah 1 puasa qada. Untuk puasa wajib, wajib tabiitun niyah. Apa itu tabiitun niyah? Memalamkan niat. Apa maksud memalamkan niat, Pak? Dia wajib memasang niat dari maghrib, ini bentangan waktunya. Bentangan waktunya adalah mulai azan maghrib dan sebelum azan subuh. Dia wajib memasang niat di waktu ini. Kalau dia memasang niat di luar waktu ini, kapan pasang niat? Ketika sholat subuh. Habis sholat subuh baru ingat, aku belum pasang niat. Maka tidak sah niatnya. Kalau niat sudah tidak sah, secara otomatis puasa pun tidak sah. Dia wajib memasang niat mulai kapan? Mulai malam pertama. Pas azan maghrib Allah, dia pasang niat. Nawaitu shauma ghadin, aku niat besok puasa wajib Ramadan karena Allah Ta'ala. Bentangan waktunya mulai azan maghrib. Azan maghrib dimulai, dah boleh pasang niat sampai sebelum azan subuh. Azan subuh menandakan masuknya waktu, habis masa untuk pasang niat. Tak ada lagi kesempatan pasang niat. Kalau dia pasang niat di luar waktu, dia pasang niatnya kapan? Jam 5. Jam 5 sore, tak sah. Dia pasang niat kapan? Jam 7 pagi. Puasa apa? Puasa wajib. Tidak sah. Khusus puasa wajib, semua puasa wajib. Ramadan, nazar, kifarah, qada. Karena qada juga wajib. Baik. Ini sepakat 3 mazhab. Imam Malik sepakat, Imam Hanafi sepakat, Imam Syafi'i sepakat, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat, wajib memalamkan niat. Sepakat 3 mazhab. Sepakat 3 mazhab wajib memalamkan niat. Saya ulangi, bukan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ulangi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat wajib memalamkan niat. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi boleh pasang niat di siang hari. Khusus Imam Hanafi. Tapi 3 imam jumhur ulama sepakat, Pak, wajib memasang niat di malam hari. Solat tarawih tidak, karena habis buka terlalu. Habis buka bareng-bareng tidur. Sampai kapan terbangun? Jam 6 pagi. Kebanyakan makan, karena dia otomatis tuh, Pak. Kalau urat perut kencang, urat mata kendor. Tertidur terlalu sampai jam 6, berarti tidak pasang niat, tidak sah puasa. Wajibkah memasang niat dengan nawaitu? Tak wajib. Cuma melintaskan kesengajaan di dalam hati, ada lintasan di dalam hati niat besok puasa Ramadan, dia meyakini puasa Ramadan itu wajib, dah cukup. 1. Tapi Imam Malik kasih solusi. Saya sengaja memaparkan beberapa pendapat supaya kita ini, Islam ini kita tahu full solution. Agama Islam ini full solusi, Pak. Setiap ada kendala mesti ada solusi. Kan repot juga kalau seandainya tiba-tiba lupa niat, tak puasa. Lupa niat tak puasa, sementara dia tak masuk yang 9 orang kemarin.
Kita sudah ngaji yang 9 orang kan? Dia lupa niat tidak puasa, tidak masuk yang 9 orang kemarin. Walaupun dia tak puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima. Tetap wajib imsak, tapi tidak puasa. Begitu. Imam Malik kasih solusi. Boleh menggabungkan niat RCTI, satu untuk semua. RCTI atau STTP? Sekali niat untuk semua. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh mazhab-mazhab yang lain, boleh memasang satu kali niat untuk 30 hari. Dengan syarat memasang niatnya di malam hari daripada bulan Ramadan. Kapan pasang niatnya? Berarti malam Ramadan yang pertama, malam tarawih umpama, maka maghribnya dia sudah pasang niat. Apa niatnya? Saya niat puasa Indonesia, bahasa Arab panjang susah nak menghafal. Saya niat puasa Ramadan. Saya niat puasa wajib Ramadan selama 1 bulan full. Boleh. Seandainya dia lupa niat, maka niat yang 1 bulan tadi sudah cukup untuk menutupi. Tetapi dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, walaupun dia sudah pasang niat untuk 1 bulan tadi, tetap dianjurkan dia memasang niat setiap malam. Dia dah pasang niat nih, sudah ada kuda-kuda, sudah ada pemungkasnya. Tapi tetap dia pasang niat setiap malam. Ternyata lupa, maka sudah aman. Kenapa sudah aman? Sudah pasang niat selama 1 bulan. Nanti masuk bulan pertama, langsung masuk malam pertama, sudah niat pasang puasa satu bulan. Saya niat puasa Ramadan wajib karena Allah Ta'ala selama 1 bulan. Aman. Niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Dan niat yang 1 bulan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan putus kalau dia tak puasa 1 hari. Paham tak? Nih, dia niat sudah puasa. Ternyata hari ke-6, hari ke-7, ibu-ibu misalnya halangan. Putus niat tadi. Atau dia sakit, atau dia musafir yang membolehkan untuk tidak puasa, maka niat yang 1 bulan tadi putus karena dia tak puasa 1 hari. Lalu bagaimana Ustaz solusinya? Setelah dia berpuasa lagi, pasang lagi niat untuk 1 bulan. Sakit, sembuh dari sakit 3 hari, besok nak puasa lagi, niat lagi, aku niat puasa Ramadan selama 1 bulan. Saya niat puasa Ramadan wajib selama 1 bulan. Bagi yang halangan, yang sakit, yang musafir atau meninggalkan puasa, putus niatnya tadi kalau dia tidak berpuasa 1 hari. Khusus untuk niat. Di dalam kitab Ithab, Al-Ithab namanya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan. Ini saya sengaja sebutkan ini, Pak. Ini agak gampang. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan di dalam kitab Ithab, kalau seandainya ada seseorang bangun di malam hari untuk makan pada waktu yang tidak biasa dia makan, maka itu sudah dianggap sah niatnya walaupun tidak melintaskan niat. Bangun dia jam 4 makan. Ada orang makan jam 4 subuh, Pak. Tapi dia lupa karena nengok lauk terlalu enak tadi. Jengkol, petai, rebusan, sambal belacan, ikan asin. Lupa dia pasang niat. Jam 4 bangun. Lupa, memang betul lupa pasang niat. Tapi dia bangun jam 4 untuk makan. Dan ini adalah waktu yang tidak biasa dia bangun untuk makan. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Ithab, itu sudah dianggap niat sah puasanya. Tapi jangan keseringan. Jadi beliau kasih solusi. Ada penjelasan. Kalau ada orang bangun jam 4, ngapain bangun? Mana ada orang jam 4 bangun, Pak? Kecuali orang kelaparan.
Jam 4 bangun makan karena nengok lauk terlalu sedap. Lupa ada rebusan pucuk ubi sama sambal belacan di situ. Lupalah kawan. Pasang niat sah puasanya karena dia bangun di waktu yang tidak biasa dia bangun untuk makan pada bulan Ramadan. Tapi yang lebih aman yang mana? Pasang niat 1 bulan, kemudian pasang niat pula setiap malam, khusus untuk niat. Rukun yang kedua al-imsak. Rukun yang kedua imsak. Imsak nih Pak, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Bukan makan saja, bukan minum saja. Nanti kita kaji apa saja yang membatalkan. Maka ulama mengatakan orang itu tak bisa puasa kecuali dia mengetahui apa saja yang membatalkan puasa. Imsak itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Mulai kapan? Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar Pak. Fajar ada 2, fajar kadzib, fajar shadiq. Fajar kadzib ini fajar yang permulaan. Dia kalau kita lihat cahayanya hanya ke atas saja. Kayak ekor rubah, kayak ekor tupai. Datar begini langsung ke atas cahaya. 1. Kalau fajar shadiq itu merata. Bisa nengok kita enggak? Enggak bisa. Kita lampu banyak. Biasa di tempat-tempat gelap baru nampak, di kampung nampak. Kalau di kota ini tak bisa nampak. Imsak itu bermula mulai terbit fajar shadiq, ditandai dengan azan subuh, bukan serenai. Masih boleh merokok Ustaz sebatang? Boleh. Boleh merokok sebatang. Masih boleh makan? Boleh. Sampai kapan? Sampai azan. Lalu kenapa ulama Nusantara ini membuat? Kenapa ulama di Indonesia ini membuat ada waktu imsak? Mereka tahu betul orang Indonesia ini kalau tak bersambal tak makan. Kalau tak belado tak makan. Makanya orang Minang apa sambal bukan apa lauk Pak. Orang Minang tuh nanya apa sambal atau apa lauk? Apa sambal Bang? Karena kenapa? Kalau tak bersambal tak belauk. Maka tahulah orang ulama Indonesia ini dibuatlah waktu imsak untuk jaga-jaga. Dibuat serenai supaya apa? Setelah makan walaupun serenai sudah bunyi masih sempat minum. Masih sempat menghilangkan pedas di dalam mulut. Tapi selesai serenai itu masih bolehkah makan dan minum? Masih boleh. Batasannya sampai kapan? Sampai azan fajar shadiq. Takutnya apa Pak? Makan pedas. Sambalnya sambal domba tuh, sambal saiton, cabai saiton mah. Tahu cabai saiton Bapak? Sambal belacan, sedang makan Allah, dah stop makan, yang dalam mulut buang tak boleh minum. Rasa kan dah. Pas berkipas mulut Pak tak boleh makan. Seketik lu Ustaz nanggung puak-puak tak tahu aja. Udah bisa puak-puak tak tahu dulu. Maka ulama kita bikin imsak khusus di Indonesia dan Malaysia saja kadang. Malaysia pun tak semua tuh. Di pelosok-pelosok saja. Di Indonesia yang ada imsak itu. Di Indonesia hanya di negeri lain tak ada. Batasnya kapan? Sampai azan subuh. Sampai kapan dia imsak? Dia imsak sampai azan maghrib. Sampai kapan dia menahan diri? Sampai ke azan maghrib. Azan maghrib buka puasa selesai. Maka waktu-waktu ini salah satu kesunahan puasa sahur itu memperlambat sahur. Takhir. Jadi di ujung-ujung waktu air itu, di situ paling sunnahnya untuk sahur. Kalau untuk buka mempercepat. Biar lebih banyak pahalanya Ustaz. Lebihkan sedikit 30 menit. Tidak begitu. Azan langsung. Kalau boleh dipegang Pak azan. Allah langsung bismillah. Itu sunnah. Kemudian ini imsak. Kita masuk kepada apa nih terakhir nih sebelum masuk bulan Ramadan. Saya singkat. Apa saja yang membatalkan puasa? Karena imsak itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka kita wajib tahu apa saja yang membatalkan puasa. Pertama,
Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang alami tubuh. Kalau dalam kitab yang lain itu 7, tapi saya memilih dalam kitab yang lain I'anah mengatakan 5. Memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang tubuh alami manusia. 1 lubang mulut, 2 lubang hidung, 3 lubang telinga, 4 lubang kencing, 5 lubang buang air besar. Kita bahas 1, lubang mulut. Lubang mulut batasan yang tidak boleh masuk adalah tenggorokan atas, batas terakhir. Maka kalau dia memasukkan segala sesuatu ke mulut dengan syarat tidak melewati batas tenggorokan atas masih boleh, tidak batal. Maka dalam sebahagian kitab mengatakan orang yang sedang puasa tetap disunnahkan untuk kumuh-kumuh dalam wudhu dengan syarat tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Kumuhnya dikit sampai di sini saja, untuk menghilangkan bau mulut, dengan syarat masuknya 100%, keluarnya 100%. Jangan masuknya segenggam, keluarnya separuh, tak sama. Nyangkut Ustaz. Kumuh-kumuh tetap disunahkan dalam wudhu ketika puasa dengan syarat tidak mubalaghah. Sampai di sini. Maka segala sesuatu masuk ke dalam mulut tidak ditelan tak masalah. Umpama ada es krim, karena anak makan es krim sisa, ibu masukkan ke mulut, jangan ditelan, dengan syarat jangan ditelan, tahan sampai maghrib, sah. Kalau tak tahan buang, Pak. Nah, untuk perkara yang disunnahkan, kumuh-kumuh di dalam puasa tetap disunnahkan dalam sebahagian kitab. Kumuh-kumuh ternyata bunyi geledak, tak terkejut terminum, tak sengaja terminum, Pak, puasanya tetap sah. Tetapi kalau dia memasukkan segala sesuatu bukan hajat, umpama masukkan es krim tadi, ada hajat nggak di situ? Tidak ada hajat, terkejut, tertelan, batal. Karena dia memasukkan ke dalam mulut tanpa hajat. Yang tadi kumuh-kumuh ada hajat, maka tetap disunahkan, Pak, untuk mengurangi bau mulut. Tetap disunahkan kumuh-kumuh. Batasannya apa sini? Dalam bahasa awak yang tak boleh itu menelan. Itu yang batal. Kalau tidak ditelan tak batal. Maka yang batal itu menelan segala sesuatu kecuali air ludah. Air ludah tak batal. Maka saya dulu di kampung kalau sudah bulan puasa tuh waktu SD berserak air ludah tengah jalan. Iya dah, Pak, masih ingat dah, Pak? Dulu waktu kecil-kecil berserak air ludah, Pak. Air ludah tak batal dengan 3 syarat. 1, yang ditelan ludah sendiri. Ini ada dalam kitabnya, Bu. Syarat air ludah itu tidak batal, 1 air ludah sendiri. Kalau air ludah sendiri tak batal. Lalu ini syarat pertama. Syarat kedua, air ludah tersebut tidak keluar daripada tempatnya. Air ludah sendiri apa misalnya? Air ludah sendiri tertelan sama dia tak masalah. Ditelan sengaja atau tertelan tidak sengaja, tetap batal, tetap tidak batal. Sengaja ditelan air ludah itu tak batal. Dengan syarat 1 air ludah sendiri. Ustaz, kalau air ludah kawan batal. Air ludah suami batal. Ibu janganlah permisalannya yang jorok-jorok. Bang minta air ludah, bang minum. Itu ya jorok kali lah permisalannya. Ini misal, mohon maaf, suami mencium istri itu tidak batal. Tetapi ketika mencium ternyata tertukar air ludahnya, ditelan, batal. Itu permisalannya. Yang romantis lah sedikit. Contoh, masa nelan air ludah, minta air ludah bang, ya batal. Air ludah sendiri tidak batal, air ludah orang batal.
Yang kedua, air ludah tuh belum keluar dari tempatnya. Yang dia ingat satu saja, air ludah sendiri. Kata Ustaz Ridwan, air ludah sendiri tak batal. Dikumpulkan air ludah di gelas. Sampai setengah gelas, masuk kulkas. Kata Ustaz, kan air ludah sendiri tak batal. Setelah dingin diminum. Batal, Pak. Kenapa? Karena sudah keluar dari tempatnya. Yang mana tempatnya? Mulut. Selagi dalam mulut, walaupun banyak ditelan, tak batal. Selagi masih dalam mulut dan ludah sendiri. Syarat yang ketiga. Ketiga syaratnya wajib ada. Air ludah belum bercampur dengan yang lain. Tadi sahur makan dendeng batokok johandang. Lengket sedikit. Dicongkel keluar. Dicampur air ludah telan. Batal. Kenapa? Karena air ludahnya bercampur dengan jengkol tadi. Bercampur dengan serpihan dendeng tadi. Batal. Penyebabnya bukan air ludah. Penyebabnya ada perkara yang lain. Air ludah sendiri. Ini menelan. Kita ringkas waktu sedikit. Mulut. Menelan yang tak boleh. Yang kedua, lubang yang kedua, lubang hidung. Lubang hidung yang tak boleh itu ialah tulang hidung bawahnya. Kalau dimasukkan air nyegrak, tahu nyegrak nggak Pak? Agak panas. Itu yang batal. Kalau kita masukkan air ke dalam hidung sampai sakit pedih, batal puasanya. Kalau begini saja diambil air, tidak diisap sama dia, itu sah, tak mengapa. Fakana afdal, dan itu utama, lebih baik untuk menghilangkan debu dalam mulut. Tapi tidak diisap sama dia. Maka yang batal itu kalau sampai ke pangkal batas atasnya. Ini ada tulang di sini, sampai situ yang tak boleh, Pak. Kalau masih di sini ke bawah itu masih sah. Maka ini berita baik untuk orang yang hobi ngupil. Ngupil itu tak batal, Pak. Ngupil dengan syarat ngupilnya jangan panjang kukunya sampai ke sini. Ini hidung ada tulang di sini, lewat tulang itu batal. Kalau ngupil tak masalah, ngupil tak batal. Ini tapi tahu tempat lah dikit, Pak. Kadang-kadang ngupil. Yang penyakit orang Indonesia tuh, Pak. Kalau nepuk nyamuk diambil begini kan. Kalau ngupil dipelintir. Coba perhatikan Pak, kawan-kawan yang hobi ngupil tuh. Tadi buang langsung tuh Pak, diudel dulu. Itulah kehebatan Indonesia tuh Pak. Ahli. Ini hidung. Maka Bapak ingat enggak waktu masih zaman Covid, tes Covid itu aku masukkan alat, itu batal puasa Pak. Yang pernah digitukan berarti batal puasanya, wajib qadha. Masukkan alat sampai ke sini. Itu kan sampai ke sini dia masukkan tuh. Itu batal. Wajib qadha. Yang pernah buat dia tetap puasa, itu batal puasanya, dia tetap wajib qadha. Itu batal puasanya sepakat jumhur ulama. Batal puasa masuk sini. Di batasnya dia kan tidak sampai sini saja. Dia sampai ke sini. Ini lubang hidung. Yang ketiga, lubang telinga. Lubang telinga batas yang boleh. Yang tidak membatalkan puasa adalah kelingking dia masuk dengan kelingking yang normal. Kalau masuk kelingking normal itu tak punya kuku. Kukunya tak ada, pendek, dia masukkan. Ini batas yang boleh masuk. Kalau lewat, ada kuku panjang masuk ke dalam bagian dalam telinga, batal. Seperti dia pakai cotton bud, tustel, tahu tustel Pak? Tusuk telinga. Tusuk telinga, itu batal. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i itu batal. Memasukkan air dengan sengaja batal. Mandi ini Pak, mandi. Masuk air tak sengaja, batal atau tidak? Tak batal, karena tidak sengaja. Penyakitnya satu kadang-kadang kita nih, masuk air untuk mengeluarkan air apa? Masukkan lagi, batal. Tadi dia mandi, tak sengaja, masuk air ke telinga, tak batal. Diambilnya air. Jadi Pak, gimana Ustaz? Sabar aja lah sampai buka kalau begitu. Tahan-tahan saja lah Pak.
Atau digini-ginikan sedikit. Kalau dia memasukkan sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Batas yang boleh kelingking dia yang normal. Itu saja. Lewat dari itu batal. 3 lubang. Lubang yang keempat, lubang kencing. Untuk yang laki-laki ini fikih, untuk yang laki-laki lubang saluran kencing itu yang tak boleh dimasukkan. Seperti memasukkan keteter, memasukkan, kadang-kadang ada orang sakit tuh Pak, dimasukkan cairan ke dalam lubang kencing itu batal. Untuk yang perempuan, kita angkat wibawa majelis ini karena dia fikih tetap harus dijelaskan. Untuk yang perempuan, batas yang tidak boleh masuk, batas yang boleh dulu. Yang boleh masuk sesuatu ialah batas yang terbuka ketika dia jongkok. Jongkok terbuka, batas cuci untuk pipis itu saja. Maka wajib yang mencuci itu hanya punggung jemari saja. Kalau dia sampai membengkokkan sedikit saja, masuk ke bagian dalam, batal puasa. Dia ceboknya agak ditekan ke dalam begini, itu batal puasa. Maka dia cukup punggung jemarinya saja begini, itu sudah selesai. Maka lewat daripada itu batal puasa. Yang kelima, lubang buang air besar. Masukkan sesuatu ke dalamnya. Baik itu jemari. Atau, saya pernah tanya sama syekh saya itu ketika belajar. Bagaimana kalau orang kentut di air? Dia bilang terasa dingin enggak? Terasa dingin, berarti air masuk. Makanya datuk kita dulu, kalau puasa itu tak boleh kentut di air. Ternyata fikihnya ada Pak. Tak boleh. Kenapa demikian? Kalau dia kentut, buang lubang itu terbuka, air itu sekecil apapun lubang tetap masuk, maka tak boleh. Gimana tak sengaja Ustaz, baru nyebur langsung terkentut, tak masalah, berarti tidak sengaja. Kalau sengaja aku mau kentut lah, pergi dia lah ke bak masuk, itu yang batal. Kalau tak sengaja tak batal, tetap memasukkan segala sesuatu secara sengaja ke dalam 5 lubang tubuh alami manusia. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Apa misalnya? Sengaja dikorek, muntah. Atau sengaja dia masuk ke tempat yang bau busuk supaya tujuan muntah. Ustaz, makan kekenyangan itu termasuk sengaja atau tidak? Makan kekenyangan sampai muntah, tak masalah. Karena itu tetap tak sengaja. Coba yang sengaja dia makannya. Kalau muntahnya tak sengaja, maka muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau tak sengaja tak batal. Kalau tak sengaja tak batal, sama dengan kita terminum sesuatu. Maka karena ada sebagian orang Pak salah tanggap, terminum sesuatu karena dia merasa puasa, dikoreknya supaya muntah, ya jadi batal. Minum sesuatu tak sengaja tak batal. Kalau sengaja dimuntahkan jadi batal puasanya. Maka walaupun, hati-hati di sini Pak, dia muntah dengan sengaja, tidak sengaja, muntah tidak disengaja, tidak batal. Tadi awal menelan air ludah tidak batal dengan 3 syarat tadi. Tapi dia habis muntah, muntahnya tak sengaja, habis muntah nih Pak, habis muntah ditelannya air liurnya. Di mulut tadi ada bekas apa? Jadi batal puasanya karena menelan bekas muntah. Lalu bagaimana Ustaz habis muntah? Wajib kumur. Kumur dia dengan syarat tidak melewati batas ini. Setelah dia kumur membersihkan mulut, dibuang, baru boleh menelan air ludah. Muntah dengan sengaja. Kita ringkas. Yang keempat, jima dengan sengaja. Khusus untuk jima, orang yang melakukan jima dan dia sedang puasa, maka dia kena kifarah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh. Bagaimana kalau lupa Ustaz? Kawan pengantin baru. Kapan pengantinnya? Bulan Syakban. Syakban kapan? 25 Syakban. Berarti masuk. Maka kalau nikah itu jangan bulan Syakban, Pak. Berat ujian, jangan di rumah kalau siang.
Nikah 25 Sya'ban, berarti Ramadan pertama baru 6 hari dia menikah. Lupa, Pak. Lupa. Maka kalau lupa tak batal. Dengan syarat betul-betul lupa apa? Iya, ya mungkin saja. Bukan pura-pura lupa ya, Pak. Jangan pura-pura lupa deh. Enggak, betul-betul lupa. Tak ingat sampai selesai. Sudah selesai mandi, Bang. Ini bulan puasa loh, Bang. Astagfirullah. Bukan astagfirullah. Alhamdulillah. Puasa tak batal karena tidak sengaja. Yang batal itu jima dengan sengaja. Walaupun tidak keluar mani, batal. Lalu ini mohon maaf Pak, kita fikir supaya dia kalau fikir ini harus detailnya dijelaskan semua. Bagaimana kalau ingatnya sedang? Ini sedang, Pak. Sedang melakukan, ingat, wajib berhenti seketika itu juga. Wajib berhenti, Pak. Tidak boleh dek seketik lain dek nanggung. Oh, tidak boleh, batal. Batal. Dia wajib mencabut seketika itu juga. Kapan dia ingat? Siapa yang ingat? Istri yang ingat. Istri harus cepat cabut. Kata ingat istri. Abang juga belum ingat nih, pura-pura tak ingat aja lah. Istri batal, suami belum batal. Kenapa suami belum batal? Dia tidak ingat. Ketika ingat, dua-duanya ingat, wajib berhenti seketika itu juga. Atau salah satu ingat, maka yang ingat wajib berhenti seketika itu juga. Wajib berhenti seketika itu juga. Kalau tak berhenti, lanjut seketik ledek nanggung, batal. Jima dengan sengaja, walaupun tidak keluar mani. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa jima. Keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa jima, dengan jalur yang halal atau yang haram, tetap batal. Batal puasanya. Bagaimana kalau tak sengaja mimpi misalnya, tak batal? Maka sama dengan junub itu tidak membatalkan puasa. Junub tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa proses menjadi junub. Umpama nih, mohon maaf Pak, Bu. Kadang-kadang ibu-ibu nih kalau bulan puasa, mohon maaf, sebahagian ibu-ibu di sini tidak, agak mengke. Apa? Malas bang mandi subuh. Akhirnya apa? Abangnya puasa siang, puasa juga malam. Selama sebulan tak dapat jatah, Pak. Karena bininya malas mandi subuh. Junub tidak membatalkan puasa. Mohon maaf, misalnya dia jimaknya jam 11. Malas mandi, cukup wudhu saja dia, ataupun tak wudhu tak masalah. Tapi sunnahnya wudhu. Dia wudhu, kemudian dia tidur, dia makan dan sebagainya. Mandinya kapan? 5:30. Mau sholat subuh baru mandi. Berarti fajar sodik sudah muncul. Sahkah puasanya? Sah. Kenapa? Karena junub tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa proses yang disengaja untuk menjadi junub. Yang kelima, haid. Haid batal puasa, Bu. Walaupun tinggal 1 menit. Puak-puak tak tahu je lah Ustaz, kan tak 1 menit lagi. Oh tak bisa, batal. Haid keluar haid walaupun sisanya tinggal 1 menit. 1 menit lagi nih azan, memang ditengok jam HP belum, azan di tempat yang lain belum, nengok matahari pun belum, haidnya datang, maka batal puasanya. Yang keenam nifas. Nifas juga batal. Apa misalnya nifas? Nifasnya berhenti. Sucilah dia 10 hari. Setelah suci 10 hari tiba-tiba darah nifasnya keluar, batal. Yang ketujuh adalah zawalul akli. Hilang akal. Hilang akal nih Pak. Hilang akal ini ada 3 tingkatan. Pertama tidur. Tidur itu termasuk hilang akal. Sepintar-pintar orang Pak, kalau sudah tidur pasti bodoh. Ahli matematika, Bapak tanya dia sedang tidur. 1 tambah 1 berapa Pak? Mana bisa jawab. Maka orang tidur itu dimasukkan kategori hilang
hilang akal. Orang yang tidur tidak batal puasanya, walaupun tidurnya dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Habis sahur tidur pak full, kapan bangunnya? Buko, sah puasanya. Ustaz, bagaimana sholat? Kita tak membahas sholat, kita membahas sah atau tidak puasanya. Tidur dia dari subuh tadi, habis sahur tidur sampai bangunnya maghrib, sah puasanya. Walaupun full, tidak ada bangun sedikit pun, sah puasa. Hilang akal yang kedua pingsan. Pingsan pak, umpama kebanyakan sahur, tegang, susah bernapas, tak ada lagi ruangan udara untuk bernapas, tak ada. Pingsan dia pak. Pingsan full, bangunnya maghrib, batal. Tapi kalau pingsannya ternyata pingsan, dibawa ke rumah sakit, masuk ICU misalnya, atau masuk IGD, jam 12 siang terbangun, ada anaknya, kenapa bapak di sini? Bapak kebanyakan makan tadi pak. Oh, ini di mana nih ICU? Terkejut dia di ICU, pingsan lagi pak. Sampai azan maghrib, sah puasanya karena ada sadar tadi walaupun sebentar. Maka untuk pingsan tetap sah puasanya kalau ada sadarnya walaupun sebentar di waktu imsak. Dia kapan pingsannya? Jam 9 sampai azan maghrib. Sah tidak? Sah, karena dia ada sadar dari subuh sampai jam 9. Yang ketiga, hilang akal yang ketiga, gila. Gila batal puasanya walaupun sesaat. Gilanya sebentar pak, 5 menit cuma gilanya. Batal puasa walaupun gilanya hanya sesaat, batal puasanya. Itu namanya zawal akli, hilang akal. Yang ke-8 murtad. Murtad ada obatnya, batal, otomatis batal. Murtad batal langsung. Dan saya tambahan sedikit, murtad batal puasa plus hubungan suami istri putus. Istrinya muslim, suaminya murtad, otomatis cerai. Walaupun tidak talak, otomatis ikatan pernikahannya putus. Jangan kumpul lagi pak, batal. Puasa batal plus pernikahan putus. Yang kelima, yang ke-9, dia ada 9. Yang ke-9 melahirkan, batal puasa. Baik itu melahirkan normal atau sesar, baik yang dilahirkan bayi atau calon bayi, termasuk keguguran. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i puasanya batal. Keguguran atau operasi atau prematur batal puasanya dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna